Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan anak kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Datuk Sri Asrida Nur, yang saya hormati Ibu dan Bapak sekalian. Saya Prof. Boyongun di Prodi Melayu Indonesia di Host dan direkturnya The Korea Indonesia Center. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Bapak semua atas kunjungannya ke kampus kami. Saya juga merasa sangat senang karena acara hari ini dapat diselenggarakan bersama oleh Perwas dan Program Studi Melayu Indonesia dan KIC, maksudnya The Korea Indonesia Center. Di kampus ini sebenarnya penyair Agung W. Surendra pernah memberi ceramah pada tahun 2008 dan Ibu Ena Dini pernah memberikan ceramah pada tahun 2007 dan Bapak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia, pernah memberi kuliah umum pada tahun 2018. Sebagai seorang yang menekuni sastra Indonesia, saya sering merenung bagaimana jadinya umat manusia jika tidak memiliki sastra, termasuk puisinya. Mungkin kita tak akan berbeda jauh dari binatang. Di masa lalu, di negara kami pun, kaum bangsawan harus mampu membuat syair dan tulisan kreatif. Artinya, tanpa pengetahuan sastra, seorang tidak akan dihormati sebagai kalangan atas. Bukankah manusia tidak hidup hanya dengan makan saja? Kita harus belajar melalui buku. Dan dalam perspektif ini, sastra merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saya meyakini bahwa sastra Indonesia adalah sastra yang sangat luar biasa. Menurut saya, bangsa Indonesia yang memiliki kebudayaan yang beragam, sejarah yang gemilang, serta gaya hidup yang dinamis, tentu memiliki sastra yang agung dan pantas dibanggakan. Sebenarnya saya angkatan 1977 saya masuk program studi Melayu Indonesia. Terus kita lama kan, hampir 50 tahun lebih saya belajar bahasa, budaya dan sastra Indonesia. Dan sebenarnya kampus kami punya program studi Indonesia dua, satu di sini, satu di luar kota Seoul. Jadi kalau mau masuk ke program studi Melayu Indonesia sangat bersaing, yang dinamis, tentu memiliki sastra yang agung dan pantas dibanggakan. Sebenarnya saya angkatan 1977 saya masuk program studi Melayu Indonesia. Terus sekitar lama kan, hampir 40 tahun lebih saya belajar bahasa, budaya dan sastra Indonesia. Dan sebenarnya kampus kami punya program studi Indonesia dua, satu di sini, satu di luar kota Seoul. Jadi kalau mau masuk ke program studi Melayu Indonesia sangat bersaing. Kami punya program studi sekitar 70-an, tapi ranking program studi Melayu Indonesia ranking ke-9. Dan selain dari anak-anak di program studi Melayu Indonesia, anak-anak di program studi lain, maksudnya bisnis administration dan lain-lainnya, sedang ambil program studi Indonesia sebagai second majoringnya. Jadi jumlahnya sekitar 200, jadi kali 4 banyak sekali. Itu membuktikan hubungan Indonesia dan Korea itu begitu erat. Sebagai seorang akademisi yang telah meneliti karya-karya Indonesia, termasuk karya Pramudi Anantatur sepanjang hidup saya yakin bahwa sastra Indonesia tidak kalah dari sastra bangsa manapun di dunia ini. Saya punya keyakinan karena sebenarnya dulu saya pernah menulis karya kreatif juga, cerpen dan lain-lain. Jadi maksudnya saya tahu sastra Korea bagaimana, dan sudah lama saya meneliti sastra Indonesia, jadi saya tahu pendudukan sastra Indonesia bagaimana gitu. Jadi saya yakin bahwa tidak kalah. Jadi maksudnya sastra Indonesia tidak kalah dari sastra bangsa manapun. Tahun lalu penulis Korea Hanggang menerima penghargaan Hadiah Nobel Sastra. Pada tahun 1986
Pramudia pernah masuk dalam daftar finalis Nobel sastranya. Saya percaya bahwa jika saja tidak ada campur tangan dari pemerintah Indonesia yang mencegahnya menerima penghargaan tersebut, maka maksudnya Pramudia mungkin telah mengalahkan Wolf-Oinka. Maksudnya 1986 penyair dari Afrika menerima penghargaan hadiah Nobel kan. Jadi waktu itu Pak Pram hampir menerima penghargaan Nobel itu kan. Jadi mengalahkan Wolf-Oinka dan menjadi penerima Nobel Sastra. Jika itu terjadi, maka penulis Indonesia sudah menerima Nobel, maksudnya penghargaan Nobel itu 40 tahun lebih awal dari Hanggang, maksudnya dari Korea. Jadi menyedihkan sekali dan sayang sekali itu. Sebenarnya waktu itu para diplomat Indonesia diberi tugas untuk Pramudia tidak menerima hadiah Nobel. Saya punya buktinya. Kita sudah tahu. Jadi waktu itu Pak Eka Budianta bertugas di London, BBC London. Waktu itu masyarakat Indonesia berkumpul di satu tempat. Waktu itu mantan dubes Indonesia untuk Inggrisnya mengatakan bahwa tahun ini Pramudia tidak jadi menerima hadiah Nobel berkat keberhasilan diplomat Indonesia. Jadi Pak Eka Budianta sambil menulis surat kepada Pak Habib Yassin. Surat itu diserahkan kepada Pak Pram kasih kepada saya. Saya punya buktinya. Jadi kalau seandainya tahun 1986 tidak ada usaha pihak pemerintah Indonesia, kemungkinan besar Pramudia menerima hadiah Nobel 40 tahun yang lalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Koh Hyun Jun, kawan-kawan penyair Korea, serta kawan-kawan dari Indonesia dan teman-teman dari Angkor University. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Koh Hyun Jun dan tuan rumah negara Korea Selatan yang telah bersedia menerima kunjungan kami yang spontan dan kebetulan pada bulan ini sedang libur Pak ya? Libur. Saya ini adalah kunjungan kedua tahun 2012 dulu apa ya? Bukan di gedung ini ya? Dulu kita tahun 2012 baca puisi, bulan MC-nya juga begini. Kami perkenalkan Pak Koh, ini evaluasinya adalah evaluasi nasional, bagian dari dedikasi saya untuk masyarakat Indonesia, bagaimana sastra sampai ke masyarakat, baik sebagai spirit kehidupan maupun spirit literasi. Dan akar dari Aceh sampai Papua. Jadi saya dirikan ruas ini dari Aceh sampai Papua. Jadi anggota-anggota kita sekarang ada hampir 5.000 orang dari Aceh sampai Papua, kemudian sekarang juga di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Jadi dahulu sastra adalah bagian dari kehidupan masyarakat kita. Sehari-hari ibu-ibu kita di Indonesia itu berpuisi yang kita sebut pantun, bersakir, sehari-hari mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan majas. Tapi setelah penjajahan masuk dan sampai saat ini, puisi menjadi eksklusif, hanya dimiliki oleh penyair saja. Masyarakat sudah mulai mengenal kata puisi seolah ada jarak, berbeda dulu. Dahulu puisi menjadi alat ujar masyarakat yang disebut pantun dan syair. Itulah tugas perluas, kembali menghidupkan, mengembalikan puisi ke masyarakat.
Dengarkan Tuhan suatu cerita kisah Sultan Raja Mahkota negeri Johor kerajaan tahta. Rakyatnya banyak, tiada menderita. Orang Belanda sangatlah jaga, apalnya satu, bijinya tidak. Siang berperang, malam berjaga. Orang siang dunia orang siang kepada berkat segala harian melodi tanpa habis. Harian nyanyian yang lahir dari jantung langit, mengalir seperti air mata yang tak pernah kering. Dari bukit-bukit yang sunyi di bawah bulan yang tidak.
Ia menari di angin, menghidupkan kenangan yang jauh. Setiap nadanya adalah desir yang menyentuh bumi. Di setiap lingkungan melodi ada rindu yang menghubungi, menggenggam hati dengan lembut namun penuh beban, seperti sayap yang patah terbang menuju cakrawala. Di tanah Nusantara, di antara pulau-pulau yang menarik, aliran datang bagaikan angin suci, menutup kulit, menusuk dalam jiwa, mengalun penuh rahasia, jauh dan dekat dalam setiap desa. Ia adalah lagu tanpa waktu, tanpa batas, sebagai jembatan antara dua dunia yang terpisah. Arian bukan hanya nyanyian, ia adalah takdir. Nusa Tenggara Barat yang indah, karya Galang Asmara. Di batas timur Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat indah bersemi. Lombok membentang hijau menawan, Sumbawa gagah di kejauhan. Rinjani agung menjulang tinggi, puncak sakral tempat mimpi bersemi. Danau Segara Anak biru mengikat, mengajak pendaki merengkuh hakikat. Di kaki gunung sawah berundak hijau, mengukir damai menyejukkan kalbu. Kuta Lombok dengan pasir merica, Tanjung An butir putihnya jelita, ombak berkejaran di Mandalika, surga peselancar hati terpana. Di Trawangan, Meno dan air, surga tersembunyi jernih mengalir. Di bawah laut terumbu warisan turun temurun. Rumah adat bersaksi masa lalu, lumbung padi menjulang penuh haru. Di Sumbawa kuda liar berlarian, harapan kerbau tradisi tak lekang zaman. Keramah tamahan senyum mereka menyambut tamu tulus apa adanya. Senja tiba, jingga menyapa, seluit rinjani di ufuk meraja.
Angin berbisik, lagu alam terdengar, malam bertabur bintang, indah tak terlena. Nusa Tenggara Barat elok rupawan, sejuta pesona di setiap jengkal. Dari gunung hingga pantai berpasir, kekayaan alam tiada akhir. Sekian, terima kasih. Istana Gyeongbokgung, hasil karya Lili Multatuliana. Di Korea, hari esok akan berjelajah Istana Gyeongbokgung yang didirikan pada abad 14. Aku bertandang bagi memahami sejarah budaya Korea. Istana dinasti Joseon, lambang kekuasaan monarki Korea. Istana besar, indah, megah, dan bersejarah. Aku bertandang ke istana dinasti Joseon. Istana pernah koyak akibat perang dan kolonialisme Jepang. Berpuluh tahun yang lalu direstorasi. Kini megah kembali. Terima kasih. Darah batinku engkau lahir dari perut yang akan selalu bernyanyi dalam hati. Berikanlah cahaya, berikanlah air mata pada ibumu, rahim yang selalu memanggilmu, rahim yang selalu menggetarkan jiwamu.
Biarkan cahaya ini selalu ada, mengiringi detak-detak jiwa. Jiwa kami memanggil para perut-perut yang akan memanggil mantra-mantra doa. Doa yang selalu ada dalam hati kami untuk anak-anakku, putri-putriku yang darah-darahnya masih mengucap dalam rahimku. Rahim yang selalu meninabobokan, rahim yang selalu memanggil namanya. Rahim itulah rahim yang akan membuahkan nama terindah di penghujung laut, samudra, dan air mata. Jiwa kami terbakar bagaikan ombak saat melihat putriku menjadi nyanyian sunyi. Air mata langit bergetar, air mata bumi menyinari, air mata langit ada pada darah-darah kami. Itu senja, air mata kami menari, mendoakan tentang cinta yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah Ibu Pertiwi. Ibu, kami tahu bunga-bunga di hatimu tak lagi mekar. Angin perih masih menerpa wajah. Terbangkan butir-butir tabah ke bola matamu yang indah, sebagai pembendung sungai-sungai kecil yang kerap mengalir di pipimu. Ibu, kami tahu engkau ingin musim di dadamu berubah seiring pergantian warna sikap yang melangitkan pagi. Namun lautan di kepalamu tak kunjung tenang. Ombak masih berdebur gamang di ragamu yang pantai. Begitulah Ibu, jari-jarimu masih harus menghitung bilangan lirih sampai tahun-tahun tak lagi bertanggal sedih. Bukankah hujan kemakmuran telah lama kau pesan, guna melihat biji-biji kebajikan tumbuh jadi hutan? Ibu, kutuliskan ini semua supaya engkau percaya bahwa apapun musim di luar sana, di sini cinta itu saja. Inong Aceh, Inong Aceh tegar dalam diam.
terkejut pada tebaran siasat dunia. Allah haida doda ida selayang belah kabudoh talong raya sinya mudah sedang Nabi long sinang berturun saudaranya Rafli kenal Rafli kenal Rafli raya sinya hanapun mabri ai mengkuji orang dunia. Lihatlah di setiap ujung selendang perjuangan terselip rencong budaya untuk jaga martabat adat bangsa sampai mati nanggro di mata. Wahai, inilah bara Inong Aceh. Dia mawar berduri, harum perangainya, namun melukai kaki penginjak budayanya. Dia jelatang hijau muda, lembut air muka, namun menyengat perampas rimbun budayanya. Dialah daun sutra, berulat hijau tua, remukkan musuh tanpa sisa. Lalu namanya tersulam sutra berharga. Terima kasih. Puisi Mizrae Pelondoko. Keragaman yang menjalar dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote adalah batang air ilahi. Dilahirkan penyair di tubuh puisi. Lirik-liriknya adalah harum canang pada dinding-dinding candi, asap hio dari atap-atap vihara. Tubuh puisi adalah bunyi merdu, suara acan dan lonceng gereja. Setiap memanggilmu pulang ke rumah, sujud di jalan cahaya. Jangan sampai kau lupa ajaran para nabi, walau ada kalanya gereja tua yang kau datangi telah lama kosong. Hanya burung gereja bertinggal di atapnya. Tubuh puisi
bersemayam maha karya Tuhan yang gagal kau pahami. Keragaman kata-kata adalah batang air ilahi, dialirkan penyair ke tubuh puisi. Jika sepasang matamu hilang, masihkah kau memiliki tubuh? Jika wajahmu rusak, panca indramu tak berfungsi, masihkah puisi mengenalmu? Masih bersediakah cahaya menuntunmu pulang? My Valier, My Valier, Mesa Evernote. Terima kasih. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Gemuruh ombak pai-pai, karya Andi Marlia.
anak Raja Supa turun dari istana. Kakinya kuat menjalan di atas ombak. Dari pulau Raja Pemberani, anak Raja Supa membentangkan kain penghias. Gelombang pikirannya tak pernah berhenti mengumpulkan karang dan menjadi dermaga. Ketika kapal penjajah bernafsu, senjata memuntahkan peluru, gemuruh ombak pare-pare mengamuk menyerang musuh. Hawa dingin mencekam alam, seakan telapak tangan batu makiki merebas ubun-ubun. Anak Raja Supa marah. Ia menginjak ombak, memanjat layar, membentangkan kain pare-pare. Gemuruh sejarah kedatuan pare-pare. Makassar, 13 Juli 2024. 새해를 날들어 숲처럼 산다하네. 한복수 해와 바람과 함께 꽃도 피우고 굳고이 거리를 가며 계곡에 새들 쉬어가는 물길도 내려하네. 새들과 벌레들 여울소리 맞추고 온갖 탐험이 벌써 눈 사이 틈에서 돕는 듯하네. 날더러 숲처럼 살라하네. 날더러 숲처럼 살라하네. 꽃 김춘수, 내가 그의 이름을 불러주기 전에 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러줬을 때 그는 내게로 와서 꽃이 되었다. 내가 그의 이름을 불러준 것처럼 누가 나의 빛깔과 향기에 알맞은 나의 이름을 불러다오. 나도 그에게로 가서 그의 꽃이 되고 싶다. 우리는 모두 무엇이 되고 싶다. 너는 나에게, 나는 너에게 잊혀지지 않는 하나의 의미가 되고 싶다. Kata raga. Asal kepala. Apa tanda kepala lapang? Terbuka menerima pikiran orang. Apa tanda kepala sempit? Mudah bicara, berpikir sulit. Bila kepala berpikiran sempit, masalah mudah menjadi rumit. Asal rambut. Kalau rambut sudah beruban, cinta dunia mulai tinggalkan. Kalau rambut sudah memutih, tahulah engkau kapan yang putih.
Asal mata. Bila mata suka membaca, masa tua tidak merawat. Bila mata banyak tidur, dunia terang menjadi kabut. Bila mata suka tidur, habis usia setengah umur. Asal mulut. Bila pandai menggunakan mulut, banyak orang akan menurut. Bila bijak menggunakan mulut, kemana pergi banyak pengikut. Asal telinga. Telinga itu letaknya di samping agar dapat menimbang suara sekeliling. Apa tanda telinga peka? Tiada peduli nasihat salah. Apa tanda telinga peka? Diajak baik suka mengelak. Asal hidung. Hidung itu lubangnya kecil agar sadar dirimu kerdil. Bila hidung sudah berkapas, segala pinta tidak dibalas. Ya, tangan. Bila tangan kanan memberi, janganlah kau si tangan kiri. Bila tangan suka di atas, rezeki mudah tiada batas. Bila tangan suka di bawah, harga diri senantiasa rendah. Pasal perut. Bila perut itu di tengah badan, kuasai perut, badan pun aman. Bila perut terlalu kenyang, penyakit puas mudah datang. Bila perut terlalu rakus, badan manusia perangai. Pasal rahim, muliakan rahim di dalam Tuhan. Dunia akhirat itu aman. Rahim rumah kasih sayang, bukan karena nafsu hewan. Bila rahim sudah sembarang, mudah bila tua malam. Pasal zakat, apa tanda suami baik? Zakat tak mudah menukar diri. Jangan sampai menukar zakat, agar di akhirat tidak tersasar. Oh, zakat sajalah dari zina, supaya hidup tidak terhina. Bila zakat sedekah ingin, cari istri segera kawin. Pasal kaki, gunakan kaki di jalan Tuhan, supaya hidup tak sesat. Bila kaki salah melangkah, mudah terbawa ke jalan salah. Hei, Goritam, saya sudah.
di balik gembur subur tanahmu. Kami simpan peri kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa, kami coba kuburkan luka lara, tapi perih tak bisa sembunyi.
selalu menari menurut beta punya sifat. Pohon pala, badang perawan jadi, hidup sampai pagi tiba. Mari beriak, mari berdoa, mari menari, 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 mari beriak, mari berdoa. Awas, jangan bikin beta marah. Beta bikin pala mati, gadis kamu. Beta kirim datu-datu. Beta pati ada di siang dan malam. Di siang, ada di malam. Mari menari, mari beriak, mari berdoa, 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 mari menari.